Yang harus dirubah daripada kaum itu sendiri adalah apa yang menjadi persepsi mereka ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Al-Qur'anul Karim, keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keimanan yang lainnya tidak didasarkan atau tidak dimulai dari cara metode yang benar, maka keimanan itu tidak lagi kemudian menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Keimanan adalah sesuatu yang pertama dan utama yang harus dimiliki oleh setiap kita kaum muslim. Karena keimanan inilah yang kemudian akan mendorong kita semuanya untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, baik itu untuk melakukan amalan wajib dan juga sunnah, serta meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh. Namun pada realitasnya bahwa ada kemudian iman yang tidak produktif. Bicara muslim dunia hari ini tidak kurang dari 2,15 miliar kaum muslimin. Tetapi kondisi kita kaum muslimin dalam keadaan terpuruk, terjajah, dan terhina. Padahal Islam telah kemudian memberikan kesempatan buat kaumnya, buat kita kaum muslimin untuk menjadi umat yang terbaik. Berarti di sini ada masalah yang dialami oleh kita ketika iman tidak lagi menggerakkan daripada umat Islam itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd telah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada pada dirinya. Yang harus dirubah daripada kaum itu sendiri adalah apa yang menjadi persepsi mereka ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Al-Qur'anul Karim, keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keimanan yang lainnya tidak didasarkan atau tidak dimulai dari cara metode yang benar, maka keimanan itu tidak lagi kemudian menggerakkan. Padahal ulama-ulama kita telah kemudian merumuskan bagaimana agar kemudian keimanan itu produktif. Ada dalil akli, ada dalil nakli, bagaimana keimanan itu harus ditempuh dengan proses berpikir akan alam semesta, atas diri kita, kehidupan sebelum dan setelah kehidupan dunia. Dengan proses berpikir yang benar terhadap keimanan itu, maka kemudian keimanan ini akan kemudian mendorong kaum muslimin untuk kemudian beramal taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti manhaj sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang penuh barokah ini tentu kita membaca Al-Quran, namun demikian yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kemudian keimanan kita terhadap Al-Quran ini terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika tentu kita meyakini Al-Quran ini benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kemudian sesuai dengan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Oleh karenanya mengkaji Al-Quran dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan, dan kemudian mengkaji isi-isinya, maka inilah yang akan kemudian mendorong kita kaum muslimin untuk kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya belajar iman harus dengan cara yang benar, yakni dengan mengkaji bagaimana keimanan itu sendiri dibangun, yaitu melalui proses berpikir, melalui dalil akli dan juga kemudian dalil nakli. Semoga kita kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan ini mempunyai semangat yang baru untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap agamanya, menghilangkan debu-debu khurafat kemusyrikan dalam dirinya, sehingga kita kaum muslimin akan bangkit kembali dan akan kemudian menjadi umat terbaik lagi yang akan memimpin umat daripada seluruhnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.